Hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Minasang. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Mata o ai shimashita ne. Nihongo no benkyou wa dou desu ka? Nihongo no benkyou wa やっぱり難しいですね。難しいですから、たまにゆっくり行きましょうね。しかし、頑張れるときはぜひ一生懸命やりましょう。そういうメリハリも必要だと思います。Kali ini Mimin mau ngomongin mengenai perbedaan antara pengetahuan bahasa dan kemampuan bahasa. Pengetahuan bahasa adalah pengetahuan atau hal-hal yang kita ketahui tentang bahasa. Misalnya tata bahasa, kosakata, tahu arti kata tsukue dalam bahasa Indonesia, atau tahu mengenai pola kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, kalau kemampuan bahasa adalah hal-hal yang mampu kita lakukan dengan bahasa yang sudah kita ketahui. Kenapa Mimin ngomongin ini? Sebabnya adalah karena mungkin banyak pembelajar bahasa asing yang mikir dua hal ini kayaknya sama atau selalu dalam hubungan sebab akibat. Tapi sama halnya dengan pengetahuan dan kemampuan lain, sebenarnya pengetahuan bahasa dan kemampuan bahasa ini adalah dua hal yang berbeda dan tidak selalu di dalam hubungan sebab akibat. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kalau kita tahu banyak berarti kita juga mampu melakukan banyak hal. Hal itu memang nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Seperti halnya waktu kita belajar hal lain. Kita akan dapat kemampuannya setelah ada pengalaman mencoba hal yang kita pelajari tersebut. Misalnya belajar naik sepeda atau belajar masak. Kita akan punya kemampuan naik sepeda atau bisa masak kalau kita sudah praktek. Kalau kita hanya sekedar tahu aja, kayaknya akan susah untuk dapat kemampuan yang kita harapkan. Demikian juga dengan waktu kita belajar bahasa asing. Kita bisa berbahasa asing itu biasanya setelah melalui proses mencoba memakai bahasa asing itu. Jadi intinya kita bisa dapat kemampuan setelah kita mengalami sesuatu dan sesuatu ini berkaitan dengan penggunaan pengetahuan yang sudah kita pahami sebelumnya. Mohon maaf ngomongnya jadi belibet ya. Jadi intinya perasaan pembelajar bahasa asing yang merasa sudah lama belajar, tapi merasa belum mampu berbahasa asing sebenarnya adalah perasaan yang wajar banget. Walaupun belum bisa mengeluarkan banyak output bahasa asing, tapi kalau dengar orang ngomong pakai bahasa asing, kita paham. Nah, itu buktinya bahwa kita sebenarnya sudah memiliki pengetahuan bahasa alias sudah tahu. Nah, masalahnya adalah kita belum punya banyak pengalaman untuk pakai pengetahuan bahasa itu. Jadi, supaya kita bisa atau mampu berbahasa asing, kita harus memiliki pengalaman menggunakan pengetahuan itu. Kita harus praktekkan apa yang kita ketahui. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang sering adakan kegiatan ngobrol-ngobrol dengan native bahasa Jepang ya. Silakan gunakan kesempatan itu untuk mendapatkan pengalaman berbahasa asing ya. Cari dan manfaatkan kesempatan sebaik mungkin dari sekarang, supaya kita bisa berterima kasih kepada diri kita di masa lampau karena sudah beranikan diri untuk ambil kesempatan. Itu saja dari Mimin, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan Prodi lewat media sosial kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye.